Wira SMA Negeri 2 Purbalingga. Kamu tahu nggak sih HIV atau AIDS itu merupakan salah satu penyakit menular yang sangat amat mematikan? Oh, begitu. Nah, cara penularan dari HIV sendiri gimana? Nah, cara penularannya secara umum itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa lewat senggama atau hubungan seksual, terus bisa juga melalui transfusi darah jika darahnya sudah terinfeksi dengan virus HIV, terus bisa juga melalui jarum suntik yang sudah tidak steril, biasanya ditemukan pada penggunaan narkoba atau petugas kesehatan liar. Nah, terus juga bisa melalui kehamilan, yaitu dari ibu ke janin melalui plasenta. Resiko penularannya itu sekitar 20% hingga 40%. Oh, begitu. Kalau kita berinteraksi sama orang yang udah terkena HIV, itu boleh nggak sih? Kita bisa keparahan nggak? Nah, kalau cuma sekedar interaksi biasa, itu tuh nggak apa-apa, asal tidak dengan cara yang penularan yang tadi udah aku jelasin. Kayak cuma sekedar salaman, main, mungkin kayak kalau yang cewek duduk bareng gitu tuh nggak apa-apa. Kita juga masih bisa merawat orang-orang yang HIV, kan nggak ketularan HIV tuh. Kita juga kalau kena percikan ludah, terus bersin, batuk, itu tuh nggak apa-apa. Secara teori sih mungkin ketularan, cuma penularannya itu kecil. Karena HIV itu virusnya paling banyak tuh ada di darah. Jadi kalau kita kena darah dari lukanya itu sangat amat mungkin untuk tertular. Selain darah juga produk-produk dari darah juga tetap bisa menular. Oh, begitu. Hai. Nah, kita semua khususnya remaja harus bisa menjaga diri agar terlindung dari penularan AIDS. Hal ini penting karena apabila seorang remaja tertular HIV, sudah dipastikan cita-cita dan masa depannya bisa hancur. Kalau menurut kamu, gimana sih cara melindungi diri dari penyakit AIDS? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari AIDS, yaitu dapat dilakukan dengan A, B, C. A untuk abstinence, yaitu berpuasa bagi remaja yang belum menikah. Sebisa mungkin menghindari zina dan bersenggama. Onani atau masturbasi, yaitu meningkatkan hasrat diri sehingga mencapai kepuasan atau orgasme sebenarnya kurang baik. Namun karena resikonya paling kecil, onani dapat dijadikan alternatif bagi para remaja yang sudah tidak dewasa. Namun jangan dijadikan kebiasaan. Lalu yang B, ada be faithful atau setia dengan pasangan hidupnya. Nah, secara umum kan seorang suami mempunyai satu istri. Namun dalam keadaan khusus, seorang suami bisa beristri lebih dari satu, bisa dua, bahkan hingga 4. Nah, yang terpenting itu adalah kesukaannya, baik dari suami maupun istri. Mereka tidak boleh bergandeng pasangan saat bersenggama. Lalu yang C, ada kondom. Nah, bagi dalam keadaan khusus, semisal suami atau remaja yang tidak kuat berpuasa, tidak setia, ataupun tidak mau melakukan onani, kondom bisa dijadikan pilihan. Jadi saat bersenggama itu, mereka harus memakai kondom agar terhindar dari penularan penyakit. Dan itu dapat menjaga pasangan mereka tertular dari penyakit, semisal kita bawa penyakit. Dari cara ABC tersebut, ada nggak sih cara lain selain itu? Ada dong, ada beberapa cara. Cara penting, tak kalah penting dari ABC tadi. Yang pertama adalah hindari transfusi darah. Apabila terpaksa melakukan transfusi darah, darahnya itu harus dipastikan, harus sudah diperiksa oleh unit kesehatan transfusi darah TNI, dan darah tersebut harus bebas dari HIV maupun penyakit menular lainnya. Lalu yang kedua, hindari suntik-suntik. Secara umum, obat dapat berfungsi dengan baik jika diminum kan. Namun jika terpaksa harus disuntik, pastikan jarum dan tabung suntikannya itu baru dan belum dipakai oleh orang lain. Lalu yang ketiga, berhati-hati dalam menolong orang luka dan berdarah. Sebisa mungkin kita harus menggunakan metode P3K yang baku dan aman. Lalu yang terakhir, apabila terdapat gejala yang mencurigakan, itu kita
harus secepatnya memeriksakan diri ke dokter. Nah, gitu.